Jadi mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. So let us open our Bible in John chapter 1 verses 1 to 14. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 saya bacakan bagi kita. I will read this passage for you. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Tema atau judul dari pembahasan ini adalah Allah jadi manusia. The theme for this message is God became man. Itulah yang kita rayakan di setiap hari Natal. That's what we celebrated every Christmas. Mungkin ada yang berpikir, kenapa Allah harus jadi manusia? Maybe some of you will think, why God should became man? Ada yang pikir tidak mungkin Allah yang tadi Daniel sebut, ada yang pikir tinggi, jauh di sana, tidak terjangkau oleh kita. People maybe think, but how come God that is very far away there come to reach us? Dia yang kudus, dia yang bukan materi, harus menjadi materi, menjadi sama seperti manusia yang normal. He is the Holy One, immaterial thing, and then he should come, became man. Nah, itulah yang kemudian menjadi permasalahan di otak manusia. Tidak mungkin Allah jadi manusia. That is the problem in human's brain, impossible that God became man. Maka di dalam kepercayaan atau agama lain, bahkan di dalam bidat-bidat Kristen, tidak mungkin Allah jadi manusia. That's why in other religions, especially also in the Sekte atau bidat. Christian sects, they did not believe that how come God became man. Ya. That's impossible thing. Iya, otak kita tidak bisa menjangkau itu, Our apalagi brain- otak yang berdosa. Our brain, our comprehension cannot understand that, especially the fallen brain. Tapi Tuhan bekerja di luar pemikiran kita. But God works outside our thinking. Dia yang Allah Maha Kuasa menjadi manusia yang terbatas. That God, Almighty God, became man, limited. Nah, siapa sebenarnya dia itu? Who is that God? Ya. Jadi bagian yang pertama, ayat yang pertama itu disebut
pada mulanya adalah firman. So in the verse 1, we see that in the beginning was the Word. In the beningging gitu. In the In the beginning. beningging. Jadi pada mulanya adalah firman. So in the beginning was the Word. Jadi di tulisan di situ disebut bersama Allah dan adalah Allah. There it wrote with God and was God. Nah, ini sudah pusing kita memikirkan ini. Kenapa? Firman itu kan kata-kata toh. Firman adalah kata-kata, itu bersama dengan Allah, dia juga adalah Allah. This thing really puzzle us because word is words, and then now he is with God, and the word is God himself. Tapi saya tidak mau masuk ke dalam bahasa Yunani, biar saja begitu. Artinya bahwa ada anggapan firman itu sesuatu yang ada di sana, yang jauh di sana, yang tidak terpikirkan oleh kita. I don't want to dwell in the Greek word or whatever, but what I'm trying to talk to us about now is that word, the word is just something outside there. We cannot think about it, very far away. Jadi pada mulanya adalah firman, lalu firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga adalah Allah. So in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Jadi bagaimana? Kata-kata saya adalah saya. So how come my words is me? Sederhananya seperti itu, bahwa Allah yang berfirman itulah Yesus. So the simple thing is that the Lord that berfirman. Allah yang berkata-kata. The Lord that spoke, and then that words is Jesus Christ. Dan Yesus Kristus atau firman itu adalah Allah. And that word, Jesus Christ, is God. Ya sudah, kalau mau mengerti pasti sudah mengerti, kalau tidak ya butuh sesi yang lain lagi. If you can understand, then it's good, but if you still cannot understand or comprehend it, need another session. Artinya, firman yang Yesus Kristus itu, atau firman yang jadi manusia itu Yesus, adalah Allah. Simpelnya begitu. It's a the simple thing, explanation is this: the word that is Jesus Christ, that is God Himself. Oke, jadi kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah Allah. So we know that Jesus Christ is God. Ada yang pikir, oh kita merayakan kelahiran Yesus. Lalu dia mengartikan, oh itu kelahiran Allah. Sebelumnya dia tidak ada. Baru lahir ketika Yesus lahir. So sometimes we think, oh, Christmas is the celebration of the birth of God. So we think maybe before Jesus was born, so He is not existed. Sehingga mereka berpikir kalau Allah lahir, berarti ibunya Allah adalah Maria. So they think if God was born, then the mother of God is Mary. Ya. Padahal jauh sebelum itu, sebelum dia lahir, dia sudah Allah. But the fact is, long before He was born, He is God. Dia hanya ketika dia Allah menjadi sama dengan manusia, itu hanya masalah waktu saja. Sebelumnya dia sudah ada, dia hanya ambil bentuk kita manusia. Itulah dia lahir sebagai Yesus. Before He was born, He is already God. And then it's just a matter of time when God became man. Jadi kita tahu sekarang bahwa Yesus adalah Allah yang mengambil bentuk atau rupa sebagai manusia seutuhnya. So now we know that that Jesus is God that take a human form. Jadi seringkali kita berpikir dia hanya manusia ketika itu, tapi sesungguhnya dia manusia yang utuh sama dengan kita, tetapi juga pada waktu yang sama dia juga Allah yang maha kuasa. Don't think that He is just man
Because Jesus, yes, he became man, but at the same time, he is God himself. Jadi bisa disebut 100% Allah, juga 100% manusia pada saat yang bersamaan. So we can say that in the same time, Jesus is 100% man and also 100% God. Dari sini sebenarnya kita bisa membangun aplikasi yang luar biasa. From this point, we can build some application there, great applications. Misalnya, bagaimana Allah yang Maha Kuasa itu tinggal di dalam rahim seorang perempuan 9 bulan 10 hari. From this, we can think, how come the Almighty God stay inside the woman's womb for 9 months and 10 days? Lalu nanti dia lahir sebagai manusia yang bergantung pada harus makan minum, harus harus mengalami rasa lapar dan haus. Dia mengalami semua itu. How come God was born and then have to be dependent on other people to be fed, to be taken care? He has to go through all of those things. Ya, dalam waktu yang sama dia memiliki kuasa yang super, ultra atau apalah namanya. And then at the same time, he has the great power. Sementara maksudnya dia yang punya kuasa besar merendahkan diri, menanggalkan semua kealahannya, semua kemampuan yang hebat itu, lalu jadi berlaku sebagai manusia yang biasa. He, the Almighty God, strip off all his majesty, all his might, and then became man. Tidak ada waktunya dibilang, aduh ini mama terlalu lama kasih saya makan. Udahlah, bikin susu sendiri. Tak ada. There is no way when he said, when he was still baby, maybe he think, oh, my mother is taking so long to feed me, so I will do it myself. I will feed myself. Tidak ada kan? Tidak No, ada. there's no such thing. Dia berlaku sebagai manusia normal. He act like man normally. Nah, kalau kita bagaimana? How about us? Seringkali kita pikir, oh dia belum kenal saya siapa. Sometimes we think, oh, you don't know me yet. Saya ini loh, bapak saya hebat. Atau saya ini loh, punya pengalaman hebat. Kamu enggak tahu saya. You don't know me? Who am I? My father is great. And then I am great. And you don't know me? Don't you know me? Seringkali kita sangat pendek pikiran kita, tidak sabar. Sometimes we are very short-minded and then we are not patient enough. Sehingga tidak lama kemudian, saya tunjukkan kemampuan saya supaya saya tidak direndahkan, supaya saya tidak dihina, saya tidak dianggap anggap cekremele lah begitu. Apa cekremele? Sometimes we act like, oh, you don't know me. One time I will show you who am I, so you will have no chance to belittle me or to ignore me because you don't know yet who am I. Ya, jadi Tuhan menunjukkan teladan bagi kita. Memang dia hebat, memang dia Tuhan, tapi dia hidup sebagai manusia biasa, sangat biasa. Kemudian sudah 9 bulan dalam kandungan, 36 tahun hidup, 30 tahun lebih hidup seperti manusia biasa. Our Lord is a great God. Jesus is a great God. He gave us an example about how God, with all of His mighty, became man, take off of everything, and then live normally like human. Makanya di dalam kitab lain disebutkan dia menanggalkan kealahannya dan hidup sebagai manusia yang rendah hati. That's why in other part of the Bible, it was said that he take off all about his attributes as God and then lower himself and then live like a human. Jadi tantangan bagi kita sekarang adalah bagaimana kita bisa merendahkan hati kita baik di hadapan Tuhan
maupun di hadapan sesama. So the challenge for us is that how we can be humble enough before God and then before our fellow human. Jadi kalau kalimatnya stay humble mungkin nggak pas, tapi jadilah humble, begitulah sebenarnya. So the phrase stay humble maybe is not proper enough, but what we can say, be humble, not stay humble. But itu baru satu contoh, masih banyak yang lain, tapi saya pikir itu cukup untuk bagaimana Allah merendahkan diri, dan kita pun harus merendahkan diri kita satu dengan yang lain, bukan saling meninggikan diri kita. That's only one example. Actually, there are many things, but what I want to say is that show that that's an example about how God humble Himself. Okay. And then that's why we cannot be arrogant and then try to be higher than other. Yes, dia masih di atas, yes. Oke, pencipta. Banyak poin The ini. Creator. Wow, many points. Pencipta disebut karena dia adalah Allah, maka dia juga adalah pencipta. Creator, because He is God, then He is the Creator. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Everything was made by Him. Jadi jangan pikir Kristus tidak ikut mencipta. Dalam Kejadian itu Kristus pun ikut menciptakan. So don't you ever think that Jesus is not with God that time, but in Genesis we see that Jesus Himself is with God, is present during the creation. Dan dengan begitu kita mengerti bahwa matahari, bulan, bumi, air itu adalah ciptaan Tuhan. By that we understand that sun, moon, earth, everything, water, that is God's creation. Termasuk kita manusia ini dengan segala macam warna dan rupanya, kita adalah ciptaan Tuhan. Include us, human, with all of our colors, skin colors, and then everything with us, we are God's creation. Jadi sebelum kita minta makan sama Tuhan, Dia sudah tahu, kemampuan makan orang ini sedemikian banyak. Before we ask God for food, Kebutuhan God, makan. Kebutuhan makan. Saya ulang. Jadi Tuhan mengerti berapa kebutuhan makanan kita satu hari. So God understand, God knows our need for the food. Sehingga ketika Dia pada waktu mengajar murid-murid mengatakan, lihatlah burung-burung di udara tidak punya ladang, lumbung. Aku yang pelihara. That's why when He said to His disciples, look at the birds, I take care of them. They did not plant or anything. I take care of them. Jadi Tuhan mengetahui semua barang yang diciptakan. So God knows all the things that He created. Saya ambil contoh. I take example. Misalnya HP yang ada di tangan kita. For example, our cell phone, our handphone with us. Kalau kita beli baru, selalu ada buku petunjuk toh, manual booknya. If we buy the new one, it always come with the manual book. Ya, yang mahal biasanya kalau jatuh enggak masalah, dari sekian meter, dicelup sekian detik menit enggak masalah, atau sekian jam begitu. If the expensive one, if it fell down or it soak in water for certain time, it won't ruin the phone. Nah, dalam menciptakan manusia, Tuhan pun begitu. In creating human, God did that also. Dia tahu kelemahannya, dia tahu kelebihannya. He knows the weaknesses and He also knows the strengths. Itu sebab Tuhan kasih kita manual book. That's why God gave us the manual book. Manual booknya Tuhan tuh ini, Alkitab. God's manual book is this, the Bible. Contoh, Example. jangan mencuri, Do not steal. jangan berzina, Don't commit adultery. jangan mengingini milik sesamamu. Jangan mengingini. Mengingini, mau mengambil. Do not want don't covet. Do not covet.
Itu semua manual book untuk kita. Semua petunjuk penggunaan manusia yang ini nih. That all it's written here, the manual book. Kalau kita melanggar petunjuk penggunaan dari sebuah barang, rusaklah dia. If we did not follow the rules, the manual there, the apa? Petunjuk penggunaan. If we did not see the manual, it will be broken. Tapi manusia bilang apa? Tidak. Saya adalah milik saya sendiri. But sometimes humans said, "Oh, myself belongs to me. Tubuhku adalah milikku sendiri." My body is my own." Padahal Tuhan bilang apa? Lihat kembali buku petunjukmu. But the Lord said, "Look again your manual book." Coba kita bilang, HP-mu tidak boleh dicelup di air. For example, let us say your cell phone cannot be soaked in water. Tidak, ini HP milik saya sendiri. Saya celupkan saja. Apalagi di depan para cowok atau cewek. Celup-celup tuh. Keren. Sometimes, and then we will say, okay, because this cell phone is mine, so I will just soak it in the water. How much more if in front of the girls or boys, I will do that. Ya, jadi kita melanggar petunjuk penggunaannya sehingga kita celup-celupkan di air. So we did not follow the rules, the manual book, so we just soak the cell phone in the water. Apa yang akan jadi kalau begitu? What will happen if that we did? Rusak. Broken. Harus minta lagi uang di orang tua. We have to ask for our parents for money. Entah alasan kita benar atau tidak benar, pokoknya papa, saya butuh uang lagi. We don't know either it's good reason or bad, or it's right or true. We will say, Dad, I need more money. Banyak ruginya karena kita melanggar petunjuk penggunaan. We lost many things because we did not follow the manual book. Begitulah. Kalau pencipta kita bilang jangan ini, jangan itu karena dia tahu akibat yang akan terjadi kalau kita melanggar. That's why when the Creator said to us, don't do this, don't do that, because He knows exactly what will happen to us if we did not follow it. Sering orang bilang, para pendeta ini melarang kita buat ini, larang kita buat itu, semua yang enak-enak dilarang. Sometimes people will say, why the reverend, why the pastors tell us don't do this, don't do that. All things they forbid us. Para pendeta itu hanya bilang, lihat loh buku petunjuk penggunaan dirimu. Kalau tidak nanti kamu bisa rusak. But the pastors, the ministers, they just saying, look up for your manual book. If you did not follow it, your life will be broken. Coba pikirkan sendiri. Pelanggaran kita pasti merusak kita. Just think, our failure, we did not follow what God's commandment, it will destroy ourselves. Biarpun kita mohon ampun dan Tuhan mengampuni dosa kita, tetapi kerusakan itu tetap akan ada. Even though we ask forgiveness for the Lord and then the Lord will forgive us, still the effect of that disobedient we will still experience it. Makanya sebagai pencipta yang mengenal kita, that's why as a creator who knows us, mari kita mendengarkan dia. Let us listen to Him. Mari kita sering-sering baca buku manual kita. Let us always read the manual book. Jangan pernah membenci orang yang menolong kita. Jangan dicelup-celupkan ke air begitu. Don't you ever hate those who remind us don't soak the cell phone in the water. Karena hidup kita bukan punya kita sendiri, itu punyanya Tuhan. Because our life is not our own, but that belongs to the Lord. Suatu hari dia bilang, sudah cukup, kamu kembali sekarang. Itu dipanggil Bapa nanti. Sometimes He will say, okay, your time is up, now you come home. Nanti waktu kita dipanggil, kita disuruh tanggung jawab. Kamu buat apa saja di bumi. And then when we came before the Lord, and then the Lord will ask us, what have you done? What have you done while you are in earth? Itu pertanyaan yang pas karena Tuhan datang ke bumi untuk melakukan sesuatu, maka Dia taruh kita di bumi
untuk juga melakukan sesuatu. That is the good question, because God came to the earth to do something, and then He placed us on the earth to do something. Maka nanti saya sudah ciptakan kamu, lalu saya beri kamu kemampuan, waktu kamu kembali, apa yang kamu buat dengan semua itu? I already created you, and then I give you all the ability, and then now when it's time to come home, the Lord will ask, what have you done with everything I have given to you? Karena Dia yang menciptakan, Dia yang memiliki, maka Dia minta nanti tanggung jawab kita di hadapan Dia juga begitu. Because He created us, and then He gave us all the ability, and then time will come that He will ask for our pertanggungan jawab. Pertanggungjawaban. Ya, pertanggungan jawab. Ya. Oke, jadi pernyataan kritisnya begini. Tubuhmu itu, waktumu itu, sumber dayamu itu sebenarnya milik siapa? Siapa yang berdaulat atas itu? So the question is, your body, your money, everything you have, who owns that? Kita tidak bisa bilang suka-suka saya karena ini tubuh saya, tujuan saya, tidak bisa bilang begitu. We cannot say it's my body, it's my money, whatever I want to do, I will do it. We cannot say that. Ya. Jadi kita harus bilang tubuhku, hidupku, semuanya adalah milik penciptanya. We must say my body, my life, everything belongs to the Lord. Maka harus saya pergunakan secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. So I should use it with responsible to the Lord. Nah, yang berikut, siapakah Dia? Who is He? Sumber hidup. The source of life. Disebutkan di situ, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. And then it was say there, in Him there is life, and then the life is hidup itu, dan the life is the light. Terang manusia. Kalau kita perhatikan, kehidupan manusia sesungguhnya ingin cari hidup yang lebih baik. If we pay attention, human tends to find the better life. Ingin punya lebih banyak harta, ingin punya lebih banyak uang, wants to have more money, ingin punya lebih nikmat hidupnya, lebih banyak dan besar, begitulah. Wants to have more and more, wants to have more enjoyment. Dan pada satu titik semua itu ditinggalkan lagi ketika dia mati. And then at one point all those things will be left behind when he died. Jadi dia mau cari hidup dalam hidupnya, tetapi pada akhirnya dia meninggalkan semuanya. He wants to find the life within his life, and then at one point he will leave all of those things. Nah, disebut Tuhan Yesus itu adalah sumber hidup kita. It was said that Jesus Christ is the source of our life. Memang dia sebut setelah kita hidup di dunia ini dilanjutkan dengan kehidupan di kemudian pada kekekalan. It was said that we live here on earth and then we'll continue that in the everlasting life. Dialah jalan kepada kekekalan itu. He is the way to the everlasting life. Manusia pikir hanya hidup sekarang saja. Human think about the life right now. Tapi Tuhan memberi kita satu tujuan yang lebih baik. Hidup ini hanya sementara. Di sini kehidupan yang lebih baik itu ada di sebelah sana. But the Lord gave us that this life here is a temporary thing, but we have eternal life at the other side. Sekarang dalam cita-cita kita, apa yang kita mau tuju? Now in our wish or whatever we want in our life, which way we are going to? Apakah kita mencari cita-cita yang untuk mendapatkan hidup lebih baik di dalam dunia ini, atau ingin mencapai sesuatu yang lebih baik dalam kekekalan bersama Tuhan? We are looking for something we will have in this life, or we want to see something, to reach something in eternity. Kalau mau hidup kita lebih berguna, seperti tadi kesaksian Daniel menyebut bahwa Kristus sudah datang untuk kita, menyelamatkan kita, maka kita berterima kasih kepadanya melalui kehidupan di dunia ini. Just like what Pak Daniel said, that
Christ already came here and then give us life and then let us live according to His will. Jadi pikirkanlah atau evaluasi kembali apa cita-cita atau keinginan terbesar kita. Menikmati dunia ini atau menikmati kebersamaan dengan Tuhan kelak. So let us evaluate ourselves. What is really our desire, to enjoy this life here or to enjoy fellowship with the Lord? Oke, yang berikut, dia adalah terang, Next. bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. The next thing is that he shine in the darkness and the darkness comprehended it not. Jadi Allah adalah yang menerangi pikiran kita, jalan kita, kehidupan kita. So God is the light that enlighten our life, our thinking. Kalau kita tinggal dalam terang, semua terlihat. If we live inside the light, everything will be seen. Semua warna terlihat. All the colors will be seen. Hal-hal kecil pun terlihat. Or even the small things will be seen. Maksudnya di situ adalah Allah menerangi kehidupan kita. The point is that God enlighten our life. Sehingga kita tahu jalan mana yang harus kita tempuh. So we know the right way we should go. Sebenarnya kita mau mencari Allah atau kita punya jalan sendiri, kita minta Allah di belakang menolong kita. Sometimes it's really we want to see what God's way, or we have our way and then we ask God to lighten our way, our own way. Jadi harusnya kita mencari Allah supaya dia menerangi tujuan hidup kita, semua yang kita buat supaya benar jalannya. So it should be that we ask God to enlighten us so we can see His purpose in our life. Tapi kalau kita mengatakan, Pak Gembala tidak lihat, teman-teman lain tidak lihat, kita tinggal di dalam kegelapan. Tunggu saja, kita sedang menabrak kejahatan dan merusak diri kita. Sometimes if we think, the pastor did not see us, other thing, our fellow human, they did not see, our friends did not see us, and then we are in the darkness. Just wait, one time we will bump something. Tuhan masih sabar sehingga Dia tidak terlalu membiarkan kita menabrak. God is very long patience that He did not let us to bump to the things in the darkness. Dia buat apa? Next is, what is He doing? Allah yang besar, yang maha kuasa itu datang ke dalam dunia. The Almighty God came into the world. Tetapi dunia tidak mengenal Dia. But the world did not know Him. Lucu ya. Tuhan datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak mengenal Dia. God came to the people He owned, but His own people did not know Him. Israel menolak Dia. Israel reject Him. Padahal mereka berbakti setiap hari. But they do service every day. Bisa jadi Tuhan datang kepada kita. It can be that God came to us melalui teman kita, saudara kita, orang tua kita, gembala, majelis, dan lain-lain. Through our friend, through our siblings, through our pastor, of everyone around us. God can come to us. Tapi kita menolak. But we reject. Hati-hati juga di situ. Be careful with that. Jadi Tuhan datang kepada milik kepunyaannya, tetapi mereka tidak menerima Dia. God came to His own, but His own did not receive Him. Nah, berikut. Yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. To those who receive Him, He gave power to become the child of God, children of God. Kita yang percaya, kita yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, disebut anak-anak Allah. We who receive Him, who trust Him, we are called children of God. Jadi ini satu hal yang sangat besar juga. This is one big thing. Ya, bahwa kita percaya menerima Dia, maka kita menjadi anak Allah. Because we believe Him, we receive Him, we become God's child. Satu sisi kita senang, One side we are happy,
Satu sisi ini juga kewajiban yang harus dijalankan. Other thing is that this is kind of our obligation to be done. Kita yang bukan anak dijadikan anak, yang bukan umat dijadikan umat. We are not his children, became his children. We are not his people, became his people. Itu sebuah kebahagiaan luar biasa. That is a great joy. Maka kita sebagai anak-anak Allah harus mencerminkan Allah kita. That's why we who are God's children should reflect God. Seharusnya kemanapun kita pergi, kita dikenal sebagai wow, anak Allah yang baik. It should be that everywhere we go, people will know us as God's children. Jadi kita dikenal sebagai anak Allah, maka kita harus berlaku sebagai anak-anak Allah. Because we are known as God's children, then we should act like God's children. Itu berat. That's really heavy. Tapi That's kita really harus melakukannya karena kita adalah anak Allah. But we have to do that because we are God's children. Ya, kita diperanakkan bukan dari darah dan daging, bukan secara jasmani. We are being born not of blood, Daging, jasmani, not of the will of the flesh, ya, dari Allah saja. but from God. Itu namanya lahir baru. That's what we call the new birth. Jadi berjuanglah. Kita ini anak-anak Allah, harus hidup sebagai anak-anak Allah, harus bertahan juga sebagai anak-anak Allah. So keep fighting because we were born, we are God's children, so we should live our life as God's children. Kita tidak bisa mengatakan, semua orang juga begitu, maka saya pun begitu juga. We cannot say all people do that, so let's do it also. Itu seringkali menjadi permakluman untuk kita melanggar manual book kita. Sometimes that will become the reason for us or excuse for us to did not follow our manual book. Jadi perhatikanlah itu dengan baik-baik. So be careful with that. Pay attention to that. Terakhir, firman menjadi manusia. The last thing, that word became man. Jadi yang adalah kalimat atau kata-kata atau firman jadi manusia, tinggal di antara kita, disebutkan di situ. Artinya dia jadi manusia biasa. So the word became man and then live among men. Dia hidup, jalan kaki, lapar, haus, mungkin juga cewek-cewek menggoda dia dan seterusnya. So the Lord became man and then live with us. He drinks, he eat, or maybe the girls look at him. Tapi disebut di situ dia penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia tidak berbuat dosa. But it was said that he was full of grace and truth. Jadi saya mau menyimpulkan sekarang. This is the conclusion. Bagaimana kita hidup? How we live. Kita perlu meneladani Kristus. Let us put Christ as our role model. Dan kembali kepada firman yang jadi tulisan itu manual book kita, Alkitab. Then return to our manual book, the written Bible, the written word. Membaca dari hari ke hari. Read that every day. Memperbincangkan dengan teman-teman. Discuss it with our friends. Jangan hanya berbincang sesuatu yang umum, tetapi Alkitab tidak pernah kita perbincangkan. Don't ever discuss about common things, but we never discuss about the Bible.